Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 8 dan kelas 9? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar mengenai bagaimana kita mengenali gaya belajar. Sebelumnya mungkin kalian pernah mendengar atau mungkin juga saya pernah memberikan gaya belajar ini, cuman memang belum semua anak atau belum semua kelas saya memberikan materi ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan lebih menggali lebih dalam mengenai gaya belajar kalian. Semoga dengan materi ini nanti kalian bisa memperbaiki gaya belajar kalian atau cara belajar kalian dengan baik dan menghasilkan hasil yang lebih optimal. Baik, apa sih sebenarnya gaya belajar itu? Nah, gaya belajar adalah karakteristik dan pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasikan, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Jadi bagaimana cara kalian menerima informasi yang didapat? Kan macam-macam ya, kalau anak-anak pada saat belajar itu harus bagaimana, gaya belajarnya gimana, itu kan macam-macam. Nah, nanti kita lihat lagi gaya belajar yang kalian pakai itu seperti apa. Ada beberapa gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Kemudian ada gaya belajar auditori dan gaya belajar kinestetik. Nanti satu-satu kita bahas. Oke, yang pertama mengenai gaya belajar visual. Seperti apa sih gaya belajar visual itu? Gaya belajar visual lebih pada atau memfokuskan pada indera penglihatan kita alias mata kita. Ya, jadi dengan cara mungkin kalian melihat gambar, kalian lebih gampang untuk menerima informasi yang kalian inginkan. Nah, ciri-ciri orang dengan modalitas atau cara belajar visual itu ini ada 10. 1. Rapi, teratur, iya. Berbicara dengan cepat. Perencanaan dan pengaturan jangka panjang baik. Kemudian teliti terhadap detail. Kemudian mementingkan penampilan, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Kemudian lebih mengingat apa yang dilihat dari apa yang didengar. Kemudian yang ke-8, melihat dengan asosiasi visual. 9. Biasanya tidak terganggu dengan keributan. Mau orang ribut seperti apa, orang visual biasanya nggak gampang terganggu. Kemudian nomor 10, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Itu ciri-ciri orang dengan cara atau gaya belajar visual. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori atau auditorial. Kalau tadi lebih mengandalkan ke indera penglihatan mata kita, tapi kalau yang auditorial lebih ke indera pendengaran telinga kita. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial itu yang pertama, berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Biasanya kalau orang auditorial itu kalau ngapal, menghafalkan sesuatu itu diungkapkan, diomongkan seperti itu. Kemudian mudah terganggu dengan keributan, pengennya kalau belajar yang sepi. 3. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Kalian bisa membayangkan sendiri ya. Jadi kalau umi, nah itu biasanya orang auditorial. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Yang keenam, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam berbicara. Yang ketujuh, berbicara dengan irama yang terpola. 8. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. Dan yang kesembilan, lebih suka seni musik daripada seni lukis. Ini biasanya ya, tapi belum tentu juga sih ya. Kemudian nomor 10, belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Kebalikannya dengan anak tadi yang gaya belajarnya visual. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Ini lebih
mengedepankan gerakan. Seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah berbicara dengan pelan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik, dan banyak gerak. Belajar melalui manipulasi dan praktek. Ini senang banget olahraga anak yang kinestetik ini. Kemudian yang ketujuh, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 8. Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, karena dia suka gerak ya, otomatis otot-ototnya terlatih dengan baik. Kemudian yang ke-9, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Coba di antara kalian kalau ada yang kebiasaannya pada saat baca harus ditunjuk-tunjuk dulu hurufnya, misalnya ada dan sebagainya. Nah, itu salah satu ciri dari anak yang belajarnya kinestetik. Kemudian yang ke-10, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang ke-11, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Nah, itu adalah 3 gaya belajar yang mungkin kalian punya. Cuman ada beberapa orang memang gaya belajarnya itu modifikasi dari 3 gaya belajar itu. Ada visualnya, ada auditorialnya, ada kinestetiknya. Dan biasanya anak-anak yang memiliki kombinasi ketiga gaya belajar itu hasilnya lebih maksimal. Karena apa? Memang anak-anak yang mempunyai modifikasi ketiga itu mereka biasanya mempunyai kreativitas, kemudian juga mereka inovatif dan pintar menyelesaikan permasalahan. Jadi untuk anak-anakku sekalian, coba ya kalian di rumah, ini mumpung di rumah waktunya lama dan mungkin sudah mulai ada banyak tugas juga dari Bapak Ibu guru. Pada saat kalian mendapatkan materi lewat daring, coba deh, kalau kalian memang lebih tertarik pada gambar, kan bisa memperhatikan diri kalian sendiri. Aku seneng ya kalau guru-guru itu ngasih PowerPoint, tapi ada juga bosen aku kalau kasih PowerPoint, aku dengerin aja misalnya gitu. Itu bisa kalian gunakan untuk melihat gaya belajar kalian. Baik, ya anak-anakku sekalian, semoga ini cepat berakhir. Dalam artian wabah ini cepat berakhir, kita bisa ketemu. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan mengenai sebetulnya saya tuh gaya belajarnya apa sih biar saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk gaya belajar saya, kalian bisa nanti ketemu dengan saya, sharing dengan saya. Kalaupun tidak bisa ketemu langsung, bolehlah kalian komunikasi dengan saya baik lewat WA ataupun telepon langsung ke saya. Itu ya anak-anakku, SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang kelas 8 dan kelas 9. Sukses untuk kalian, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.